dapat imbalan perusahaan juga dipotong BPH pasal 21. Nah, di kasus 2 kita akan belajar menjadi wajib pajak orang pribadi. Kalau kemarin itu kan kewajiban perusahaan, bisa orang pribadi maupun badan perusahaannya bentuknya. Kita sekarang adalah khusus WPOP, di mana WPOP itu kalau kita belajar pajaknya itu dibagi menjadi 3, ya, dibagi menjadi 3 untuk kewajiban perpajakannya. Nah, sebelum masuk ke kasus 2 saya akan menunjukkan dulu apa saja atau apa saja jenisnya gitu ya. Jenis kewajiban pajak untuk WPOP. Untuk kewajiban pajaknya itu tergantung dari jenis penghasilan yang diterima oleh WPOP tersebut. Ya, jenis penghasilan yang diterima oleh WPOP tersebut. Kalau dulu mahasiswa sudah belajar perpajakan, itu kan penghasilan itu menurut sumbernya ada beberapa kategori. Ya. Kalau sumbernya itu berdasarkan dari usaha, maka nama penghasilannya apa? Kalau orang pribadi punya usaha, maka penghasilannya apa namanya? Apa? Laba. Kalau penghasilannya berasal dari dia bekerja, dari pemberi kerja, apa namanya? Gaji atau upah, boleh, tunjangan, ya, bonus, kemudian honorar dan seterusnya, ya itu. Nah, kalau misalnya orang pribadi tersebut punya usaha bebas, ya, punya usaha bebas itu misalnya dokter, gitu ya, dokter mempunyai usaha bebas karena dia punya background pendidikan sebagai menjadi dokter karena dulu kuliah di Fakultas Kedokteran. Akuntan, dia mempunyai background pendidikan akuntansi sehingga bisa mendirikan jasa akuntan. Jadi bisa buka praktek sendiri, intinya begitu. Itu adalah namanya WPOP yang punya pekerjaan bebas. Nah, ini kita lihat WP usahawan itu berarti penghasilannya berasal dari usaha. Bisa dari usaha dagang, usaha produksi, jasa, dan seterusnya. Nama penghasilannya adalah laba yang akan kita hitung pajak rugi yang dibuat oleh WP tersebut. Nah, kalau orang pribadi itu menjadi pengusaha, hitung sendiri. Dihitung, disetor sendiri, dan dilaporkan sendiri. Karena laba rugi yang membentuk adalah dirinya sendiri, gitu ya, bukan pemberi kerja. Kita akan membahas WPOP usahawan itu kelihatannya kasus 4 nanti ya. Kemudian untuk WPOP non usahawan itu contohnya adalah pegawai tetap maupun tidak tetap yang bekerja di bisa Bu Intan, Bu Purwanti, Pak Eko dan seterusnya itu adalah wajib pajak non usahawan. Dia kena pajak karena apa? Mempunyai penghasilan sehubungan dengan pekerjaannya yang diperoleh oleh pemerintah. Ya, sehingga untuk kasus 1 kemarin seterusnya. Nah, kalau WPOP non usahawan itu enaknya adalah pajak dihitungkan oleh pemberi kerja, bukan dihitung oleh masing melaporkan pada SPT masa BPH pasal 21. Nah, sebagai WPOP, pegawai tetap yang kemarin ada Bu Purwanti, ada Pak Eko, ada Pak Ferdi yang pegawai lepas dan seterusnya itu akan mempunyai kewajiban cukup melaporkan saja. Ya ini, melaporkan berapa jumlah penghasilan yang diperoleh dalam tahun tersebut dan berapa pajaknya. Nah, tinggal melaporkan berdasarkan bukti potong. Ini nanti di kasus 2 itu ini kita yang akan kita kerjakan ya. Sedangkan untuk kategori ketiga WPOP pekerja bebas. Jadi yang dimaksud WPOP pekerja bebas itu adalah bukan pengusaha seperti di nomor 1, tetapi dia bisa membuka praktek pemberian jasa karena dia punya latar belakang keahlian tersebut. Ya, apa saja yang termasuk WPOP pekerja bebas itu adalah akuntan karena dia
Tidak mungkin akuntan itu lulusan hukum, selalu akuntansi, begitu ya. Kemudian dokter, arsitek, notaris, pengacara, aktuaris, dan konsultan itu adalah orang pribadi yang bisa memperoleh penghasilan karena dia membuka jasa sesuai dengan background pendidikannya. Ini arsitek, buka kantor arsitek untuk melayani masyarakat di bidang desain rumah, desain pabrik, desain taman, dan seterusnya. Itu ketika dia memperoleh orderan akan terima honor atau menerima fee. Atas fee itulah akan dikenakan pajak. Nah, untuk menghitung pajak pekerja bebas itu ketika omset atau pendapatannya kurang dari 4,8 miliar boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Jadi langsung berapa bruto penghasilannya dikalikan 50%, kalau dokter misalnya ya, kalikan tarif. Atau boleh juga WPOP pekerja bebas itu menyelenggarakan pembukuan. Jadi dia untuk menghitung pajaknya itu lewat laporan laba rugi. Ya, ini sekilas. Kita akan membahas yang nomor 2 ini ya, kategori WPOP non usahawan. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum masuk ke kasus 2. Belum ya? Kalau belum, kita lihat kasus 2. Ini ya. Kasus 2, kita ambil salah satu pegawai tetap yang ada di PT Sahabat Elektronika kemarin ya, di kasus 1, yaitu direkturnya. Sebagai direktur, Tuan ini akan mempunyai kewajiban sebagai orang pribadi, jadi terpisah dari perusahaannya, mempunyai kewajiban sebagai WPOP yang akan melaporkan pajak di akhir tahun. Nah, data dirinya, direkturnya kemarin seperti ini, kemudian penghasilan direktur tersebut selain dari PT Sahabat Elektronika juga mempunyai penghasilan. Jadi selain direktur, dia juga punya penghasilan apa saja. Dia punya tabungan berupa bunga deposito. Berupa deposito sehingga memperoleh penghasilan namanya bunga. Memperoleh bunganya 12 juta, ketika bank memberikan bunga kepada nasabah, itu akan dipotong pajak oleh bank. Jadi pendapatan bunga ini dipotong pajak oleh Bank Mandiri, kemudian juga ternyata Pak Direktur punya dividen di PT lain, mendapat dividen 3 juta pada tahun tersebut, dan untuk dividen sekarang ini bukan objek pajak, sehingga ini harus kita koreksi. Ya, kalau dulu kakak kelas itu masih dividen merupakan objek pajak dan final. Sekarang tidak kena dilaporkan di SPK-nya ya, Telkom Info, kemudian hadiah. Jadi selain dividen pernah ikut kuis Wants to be a Millionaire misalnya di RCTI dapat hadiah 50 juta. Ketika direktur tersebut menang dalam lomba yang diikuti berupa kuis tadi, pihak RCTI sebagai penyelenggara kegiatan akan memotong PPh pasal 21 atas hadiah kuis tersebut. Nah, ternyata direktur pada tahun ini juga beruntung dia memperoleh hadiah undian ke BRI. Pihak BRI akan memotong pajak karena hadiah itu bersifat final, kena PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian juga mendapat hibah atau sumbangan dari orang tuanya sebuah rumah senilai ini. Jadi banyak sekali pendapatan yang diterima oleh direktur tersebut selain yang berasal dari PT Sahabat Elektronik tadi. Nah, kewajibannya direktur tersebut harus membuat laporan atas nama dirinya sendiri sebagai orang pribadi untuk melaporkan seluruh penghasilan ini. Ya. Kemudian di dalam SPT nanti itu tidak hanya berapa jumlah penghasilan dan pajaknya berapa, tetapi harta dan hutang yang dimiliki itu juga harus dilaporkan. Ya, harus dilaporkan termasuk seandainya membayar zakat dan seterusnya itu dilaporkan. Nah, itu adalah informasi dari direktur secara pribadi. Kemudian karena statusnya kan menikah ya, kemarin Pak Direktur menikah, ternyata istrinya itu
juga bekerja, juga bekerja. Bekerja di mana? Ternyata istrinya adalah PNS, ya. PNS di Departemen Pertanian atau sekarang ASN ya, di Departemen Pertanian di mana istrinya ini kan sudah tahun 2002 kita update ya. 2002 istrinya memperoleh gaji dari instansinya dengan golongan 3C itu sebesar ini. Tunjangan-tunjangannya sebesar ini. Jadi kalau jadi PNS itu ada beberapa tunjangan, antara tunjangan suami, tunjangan anak, kemudian tunjangan makan untuk golongan 2. Tentunya untuk tunjangan-tunjangan ini disesuaikan dengan peraturan yang ada ya. Ini kalau misalnya kurang up to date nanti waktu kamu kerja sebagai bendaharawan bisa diupdate sesuai dengan peraturan, intinya begitu karena berubah-ubah. Dan kalau apa itu namanya pegawai nasional dengan pegawai Pemda itu juga sudah berbeda gitu ya tunjangan-tunjangannya. Intinya nanti ikut apa saja yang diikutkan, apa saja yang ikut instansi masing-masing gitu ya. Kemudian di dalam SPT nanti kita juga harus melaporkan beberapa apa itu namanya informasi terkait dengan keluarga, di mana kita menanggung pajak berapa, menanggung orang berapa di rumah kita, dan siapa saja yang berhak memperoleh PTKP, gitu ya. Nah, kewajibannya Pak Rehan, kita di sini akan mengisikan SPT-nya Pak Rehan, ya, mengisi SPT-nya Pak Rehan dengan asumsi istri Pak Rehan itu digabung dengan suami pekerjaannya, anunya apa NPWP-nya, sehingga nanti yang berkewajiban menyampaikan SPT adalah hanya suaminya saja, ya hanya suaminya saja, ya. Itu untuk kasus 1 ada pertanyaan. Untuk kasusnya nanti kita akan membuatkan SPT untuk Pak Direktur ini, ya. Kalau belum ada, kita akan mengisi SPT. Nah, bahan untuk mengisi SPT karena direktur tadi sudah dibuatkan bukti potong oleh pihak perusahaan sebelumnya, yaitu kita nanti tinggal memasukkan saja. Jadi mahasiswa kan sudah punya file bukti potong Pak Rehan kan, sudah punya semua kan. Nah, kalau sudah berarti nanti tinggal memasukkan angkanya. Sedangkan untuk dari Departemen Pertanian kita belum mempunyai bukti. Jadi langkah pertama, mahasiswa bertindak atau berperan sebagai bendaharawan Departemen Pertanian awalnya dalam rangka membuatkan bukti potong untuk salah satu pegawai tetapnya yaitu Bu Mariana ini, ya, Bu Mariana. Istrinya Pak Direktur tadi kita buatkan. Nah, untuk membuat bukti potong ini kita tinggal mengambil saja formulir 1721A2 yang dibuat oleh yang terlampir di SPT. Jadi kita ambil SPT bulan Desember itu kan ada bukti potongnya ya. Nah, itu satu site itu kita isi, kita pilih yang 1721A2 untuk dipakai sebagai pengisian bukti potong untuk ASN Bu Mariana ini ya. Kita akan mengambil SPT-nya, cara mengisinya mirip dengan pegawai tetap yang kemarin kita buat, cuman sekarang ini adalah yang 1721A2 ya. Kita ambil datanya.
Bentar ya. Nah, kita ambil bukti potong. Ini sudah terisi di kasus lain, maka bentuk 1721A2 ini ya. Kita akan isi satu persatu mulai dari bukti kemarin waktu ujian potong itu, bukti potong itu intinya adalah berisi rekap dari seluruh penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut dalam 1 tahun. Ya, makanya di sini harus diisi ya, masa penghasilan itu harus diisi, banyak sekali kemarin yang dikumpulkan itu belum ada isinya. Jadi hanya beberapa mahasiswa saja yang paham dan tidak tahu diisi apa, gitu ya. Di sini ini menunjukkan bahwa perolehan yang akan dituangkan dalam bukti potong itu adalah selama 1 tahun. Kalau ada pegawai yang resign berarti ya sesuai dengan kapan dia resign, tinggal menambahkan di sini bukan 12 tapi 9 seperti Bu Purwanti kemarin. Nah, untuk Bu Mariani ini yang istri Direktur ini kita asumsikan dia bekerja selama 1 tahun di Dinas Pertanian. Kemudian untuk bukti potongnya kita kasih nomor sesuai dengan bulan, tahun, kemudian nomor urutnya berapa di instansi tersebut. Asumsinya nomor 1, jadi kita kasih nomor 1. Kemudian nama instansinya apa? Tadi Dinas Pertanian ya. Kita isi Dinas Pertanian. Jadi bendaharawan, kalau kamu nanti bekerja sebagai bendaharawan, setiap tahun, akhir tahun akan membuat bukti potong untuk pegawai tetapnya ya. Nah, Dinas Pertanian. Nama bendahara kebetulan namanya tadi Dwi. NPWP bendaharaan kita isikan sesuai dengan di soal ya. Tentunya nanti kamu bisa membuat sendiri apanya, nomornya sesuai dengan di soal nanti ya. Berikutnya, identitas penerima penghasilan yang dipotong, kita masukkan seluruh identitas siapa di sini berarti. Identitasnya siapa di sini yang dimasukkan? Devira, identitas siapa yang dimasukkan di sini? Identitasnya dari yang memotongnya, Bu. Pemotong yang tadi dimasukkan di sini, pemotong sudah. Kalau yang ini, penerima penghasilannya siapa di sini? Oh, yang keterangan. Yang penerima penghasilan, kan kita mau buat bukti potong, bendaharawan tadi mau buat bukti potong kan? Nah, bukti potong itu akan diberikan kepada pegawai tetap. Salah satunya tadi siapa yang akan kita isikan di sini? Yang Pak Rehan, Bu. Kan ini dari Pemda. Pak Rehan kan sudah dibuatkan oleh PT Sahabat Elektronik. Pak Habat. Atas nama istrinya. Istrinya Pak Rehan. Jadi namanya Bu Mariana ya. Jadi ini terus ini disesuaikan ya. Ini kan identitas yang lama, pekerjaan yang lama. Belum saya kosong. Jenis kelaminnya apa? Perempuan. Pasti perempuan gitu ya. Berikutnya NIK juga begitu. Nah, ini formnya belum ada pengganti. Kalau yang baru kan seharusnya NIK itu sudah sama dengan NPWP ya. Karena belum muncul kita pakai yang lama. Nah, statusnya sekarang. Statusnya apa berarti, Bu Mariana? K0. Siapa yang punya pendapat lain? Seorang pegawai, jika suami berpenghasilan, maka statusnya adalah TK. Karena ikut suami berpenghasilan. Nama jabatannya apa? Untuk staf. Tadi gajinya Bu Mariana kita 4.2.400 ya, golongan 3J. Berarti sama dengan 12 karena untuk 1 tahun ya,
dikalikan dengan 4.602.400. Nah, selain itu juga mendapat tunjangan istri atau tunjangan suami kalau suaminya kalau dia istri berarti tunjangan untuk suami di sini 5% dari gaji pokok. 5% dari gaji pokok kali ini. Kemudian tunjangan anak. Anak mendapat tunjangan 2%. Gaji 3 anak. Tadi di keterangan Pak Rehan kemarin K2 ya. K2. Berarti ya ini 2% kali 2 dikalikan dengan gaji pokoknya. Ketemu ini. Ya. Bu, tapi tadi di soalnya anaknya 3. Oh 3. Disesuaikan dengan kasus 1 ya. Disesuaikan dengan kasus 1, anaknya 2 saja. Ini saya ubah ya. Saya ubah. Ini anaknya 2 saja ya, biar sama nanti dengan identitas sebelumnya ya. 2 tadi ya. 2 aja ya anaknya ya. Lanjut. Berarti 2 kali 2% kali 2 kali ini. Sudah selesai. Jumlahnya 60 juta sekian. Ini kurangi ini ketemu 60 juta ya. Berikutnya tunjangan perbaikan penghasilan tidak ada, tunjangan struktural tidak ada, tunjangan beras tidak ada, tunjangan khusus tidak ada. Kemudian Uang makan tadi, Bu. Ada oh iya. uang makan kan tadi. Oh ada uang makan ya, bentar. Ya. Tunjangan. Oh iya, tunjangan makan untuk golongan 2, 3, 3.7.500, asumsi 1 bulan 30 hari. Berarti tunjangan untuk makan kita masukkan ke tunjangan lain-lain ya. Sama dengan 30 hari kali 3.7.500. Sehingga total penghasilan dari Bu Mariana dalam setahun adalah 60 juta sekian ini ya. Ini berarti belum ditambahkan. Iya. Itu ya? Buat tunjangan makannya tidak disetahunkan, Bu. Oh iya disetahunkan, harusnya disetahunkan. Kali 12 ya. Ya. Ya, makasih. Harus tahu. Yang lain sudah disetahunkan ya ini. Ini sudah karena dikalikan dengan ini kan tadi yang ini ya. Sudah. Sudah ya? Ini tadi kan sudah setahun. Sudah ya? Ada lagi yang perlu dikoreksi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita masuk ke pengurangan ya. Pengurangan seperti biasa 5% kali penghasilan bruto. Ketemu 3 juta. Masih di bawah 6 juta sehingga kita masukkan angka sebenarnya ya. Kemudian ada iuran pensiun apa enggak tadi di soal? Saya lihat sebentar. Atau ada yang ingat? Seharusnya ada ya. Cuma kalau misalnya di soal ini tidak ada, kita lewati. Kita tidak masukkan iuran pensiun yang dibayar oleh Bu Mariana, tidak ada informasi. Kan tidak ada informasi, kita anggap tidak ada gitu ya. Nanti kalau sudah kerja disesuaikan dengan kondisi sebenarnya ya. Jumlah pengurang berarti 3,6. Sehingga penghasilan neto Bu Mariana adalah 73 kurangi 3. Ketemu 70 ya. Ketemu 70. Langkah berikutnya dikurangi dengan, ini kan pasti tidak ada yang ini ya, 0. Jumlah penghasilan netonya ini kurangi PTKP, TK-nya 54 juta untuk diri Bu Mariana. Nah, berarti yang kena pajak adalah 16 juta sekian. Pajaknya 5% kali 16 juta, kita bulatkan di sini ya. 16 juta 014 ribu.
PP terutama 800 itu agak sedikit berbeda dengan kemarin ya, atas dan tunjangan kita masukkan sini, THR dan angsi itu. Selesai kita isi isian berikutnya, tanda tangan dari bendahara yang memotong. Bendahara dari Dinas Pertanian tadi ya. Paling lambat dibuat akhir bulan Januari 2023, tanggal 10 boleh, 1 boleh dan seterusnya. Tanda tangan bendahara. Selesai sudah untuk bukti potong yang dibuat bendahara. Yang akan di-print sama bendahara, yang lembar pertama diberikan kepada Bu Mariana. Ya. Di Bu Mariana untuk apa? Untuk bahan mengisi SPT. Karena apa itu namanya tadi asumsinya kita masih digabung dengan suami, maka nanti akan dilaporkan di SPT suami. Jumlah penghasilan Bu Mariana ini dan pajak yang dipotong oleh Pemdanya. Oh, pertanyaannya ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum ke pembahasan untuk SPT tahunan Pak Direktur tadi. Bu Widi, kemarin tuh dari kami yang SPT-nya kemarin yang lampiran A2-nya nggak ada, Bu. Jadi belum punya yang lampiran A2. Oh iya. Atau itu pakai A1 terus diganti Oh, tidak boleh. A2 gitu ya, Bu? Ya boleh, agak berbeda kan anunya, isiannya ya. Jadi nanti kamu cari sendiri SPT 1721 lengkap. Mengisi SPT. SPT untuk orang pribadi itu adalah ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. 1770 tanpa S itu adalah untuk pengusaha. 1770S itu untuk non usahawan. Jadi kalau kita itu penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan tidak ada unsur usaha dari kita, maka pakai 1770S. Ada lagi 1770 SS ya. SS itu untuk orang pribadi yang juga sama, bukan usahawan, tapi penghasilan dalam 1 tahun kurang dari 60 juta. Kalau lebih dari 60 juta setahun, pakai yang 1770. Jadi sederhana. Kalau kurang dari 60 juta, SS. Gitu ya. Kita akan melihat apa yang ada di dalam SPT 1770S. Ya. Jadi kita sudah punya 2 bukti potong ya, bukti potong dari PT Sahabat Higiena atau Sahabat Elektronik dan dari Pemda atau Dinas Pertanian tadi ya, bahan untuk mengisi SPT. SPT 1770 untuk Pak Direktur yang ada S-nya ya. Nah ini ya, untuk SPT orang pribadi yang bukan usahawan itu terdiri dari SPT Induk, jadi ini namanya SPT 1770S. SPT tahunan PPHO yang mempunyai penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja, atau dia mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya. Tadi kan Pak Direktur juga mempunyai apa tadi, dividen, hadiah dan seterusnya. Kemudian
dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Itu nanti dimasukkan semua ke dalam SPT ini. SPT orang pribadi yang S itu ada beberapa lampiran, yaitu lampiran 1 yang akan diisi dengan informasi tentang penghasilan itu dalam negeri lainnya yang bukan dari pemberi kerja, kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta daftar pajak yang pernah dibayar di tahun tersebut. Nanti akan kita masukkan satu persatu berdasarkan informasi di soal tadi ya. Lampiran 2 itu berisi tentang penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi kalau lampiran 1 tadi yang tidak final, yang lampiran 2 ini yang final. Harta, kewajiban, dan santunan anggota keluarga juga dimasukkan di sini. Ya, masuk ke dalam SPT lampiran 2. Nah, selain lampiran 2, ada lampiran khusus ketika ada suami istri itu pisah harta. Ya, pisah harta atau PH, pisah harta, atau MT. MT itu istri memilih untuk melakukan kewajiban pajak secara terpisah dengan suami, maka di sini harus ada perhitungan di lampiran PH dan MT ini. Jadi kalau misalnya Pak Direktur dengan istrinya tadi itu pisah harta itu sejak ada SK dari pengadilan ya, bahwa mereka itu pisah harta, bukan cerai loh ya. Pisah harta itu biasanya kalangan selebriti itu ya. Sebelum menikah mereka perjanjian pisah harta, biar nanti misalnya ada apa-apa itu mudah untuk pembagian hartanya, tidak usah ribut-ribut karena semua sudah atas nama sendiri yang harta-harta itu. Kewajiban pajak kalau seperti itu juga sendiri-sendiri. Atau tidak pisah harta sebenarnya, tetapi suami istri itu memilih untuk melakukan kewajiban pajak sendiri istrinya. Nah, ini beberapa PNS itu kan di Poltek juga begitu, karena tidak tahu konsekuensinya. Dulu waktu dikasih NPWP, seperti misalnya Pak Bambang sama Bu Endah, itu kan suami istri. Pak Bambang punya sendiri, Bu Endah punya sendiri NPWP. Maka Bu Endah melaporkan pajak sendiri, Pak Bambang juga begitu. Demikian juga Bu Ani, Pak Sidik, dan seterusnya. Nah, itu akan sendiri-sendiri, itu tidak bisa harta. Jadi istri memilih untuk melakukan kewajiban pajak sendiri. Maka akan ada perhitungan seperti ini. Nah, saya tuh sebenarnya pengennya kasus 2 ini langsung praktek yang ini. Jadi saya sedikit ubah soalnya. Jadi istrinya Pak Direktur tadi itu punya NPWP sendiri, Bu Mariana, sehingga ada perhitungan ini. Gimana kalau seperti itu, biar sekaligus bisa langsung kita menjawab kalau bisa harta bagaimana ya. Gitu aja ya. Jadi nanti anggap pisah harta sehingga nanti ada perhitungan ini. Dah. Kemudian jadi isinya tidak sebanyak SPT 21 ya. Hanya SPT Indo, lampiran 1, lampiran 2. Dah, kita akan mencoba mengisi dimulai dari dimulai dari lampiran 2 dulu ya. Lampiran 2 kita isi tahun pajak tentunya disesuaikan dengan di soal. Kemudian kan kita mau mengisi Pak Rehan ini ya, Tuan Rehan. Maka kita akan isi NPWP dan nama wajib pajaknya seperti ini. Kamu ganti sendiri nanti nama-namanya sesuai dengan di soal ya. Nah, kita akan masuk ke perincian penghasilan. Di lampiran 2 ini adalah penghasilan yang diterima oleh WP tersebut di tahun yang bersangkutan yang bersifat final. Kalau kita tidak hafal, mana yang kena final, mana yang tidak final, tinggal melihat saja di sini ya. Apakah Pak Direktur tahun ini menerima bunga deposito? Oh, ada tadi ya. Berapa depositonya, tinggal memasukkan angkanya di sini. Nah, pada saat terima bunga deposito, bank akan memotong pajak 20% ya dari ini. Habis itu bunga obligasi tidak ada, kosong. Penjualan saham tidak ada. Hadiah undian kan tadi kan dapat ya. Ini angkanya bisa jadi berubah, nanti kamu tinggal merubah sendiri. Pokoknya tinggal mengepaskan, mencocokkan gitu ya dengan di soal. Juga ada dividen tadi kan ya. Nah, dividen itu tahun 2002 kan di sini. Kalau dulu objek pajak terkena final dulu ya. Ini berarti dihapus. Nah, coba perhatikan nomor 13 ini ya. 13 ini
penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ini diisi jika istri digabung dengan suami penghasilannya. Ya, jadi tidak bisa harta atau bukan MT, maka atas dasar bukti potong dari Dinas Pertanian tadi dimasukkan ke sini penghasilan brutonya Bu Mariana. Dan pajak yang dipotong oleh Dinas Pertanian masuk ke sini. Cuman karena tadi kita berubah, ya mau kita pisahkan, maka yang di sini tidak ada, tidak diisi. Ya, kalau digabung baru diisi, paham ya? Nomor 14 itu untuk menampung jenis pajak yang lain, jenis penghasilan lain yang belum tertampung di angka nomor 1 sampai dengan 13, gitu ya. Selesai, kita jumlahkan ke bawah seluruh jumlah pajak yang dibayar atas penghasilan yang bersifat final di sini. Kalau tidak ada di sini semua, tidak punya apa-apa selain gaji ya, berarti 0 di sini, tidak ada yang dilaporkan, gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk yang ini dulu. Bu, saya mau tanya. Ya, silahkan Nadia. Bu, tadi kan itu kita kan yang di awal udah itu ya Bu, perhitungan buat yang A2-nya itu pisah harta. Nah, itu nanti jadinya kalau tugasnya itu perhitungannya pakai pisah harta. Tadi kan bukan pisah harta. Terus nanti kan rencananya mau perhitungannya pisah harta. Nah, itu jadi kita berubah ya Bu buat perhitungan yang di A2-nya tadi. Enggak. Jadi A2 itu tidak ada hubungan sama sekali dengan penghitungan PPh apakah pisah harta atau tidak. Karena A2 itu kan informasi itu diberikan oleh pemberi kerja. Apa itu namanya? Pemberi kerja taunya adalah dia membuat bukti potong untuk Bu Mariana sebagai pegawai tetap di mana suaminya berpenghasilan. Karena suaminya berpenghasilan, maka statusnya PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri 54 gitu, ya. Jadi tidak berubah sama sekali, ya. Sudah jelas Nadia? Sudah Bu. Jadi nanti yang pisah harta cuma yang di SPT 170S ini ya. Ya, betul. Jadi nanti akan ada lampiran yang ini. Perhitungan PH dan MT itu nanti kita isi. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, lanjut ya. Nah, coba perhatikan di di bagian A penghasilan itu yang terkena PPh final yang ini tadi, itu tidak ada setelah jumlah bagian A kita isi, tidak ada perintah untuk memindahkan ke SPT Induk. Ini membuktikan bahwa pajak ini dilaporkan sampai di sini, tidak menambah perhitungan pajak di depan nanti, karena sudah selesai, bersifat final. Kita masuk ke bagian B, kita laporkan harta Pak Direktur. Ya, kalau karena pisah harta ya yang dimasukkan ke sini nanti adalah harta-harta yang atas nama Pak Direktur. Gitu ya. Atas nama Pak Direktur yang dimasukkan tentunya sesuai dengan yang bernilai besar gitu maksudnya ya. Kalau sendok, panci dan seterusnya enggak usah ya. Tanah, rumah, mobil, sepeda motor, sepeda pancal sekarang kan banyak juga yang mahal. Nah, itu dimasukkan. Gitu ya. Harga perolehannya berapa. Nah, saya juga berpesan kepada mahasiswa nanti kalau kamu sudah punya NPWP dan bekerja, sejak awal mengisi SPT itu sebaiknya apa yang sudah kamu miliki itu langsung dimasukkan ke sini. Ya. Jadi kadang-kadang kan sama orang tua kita sudah dikasih misalnya rumah, tanah, mobil atas nama kita, itu masukkan ke sini. Di awal menjadi pegawai. Sehingga nanti kalau suatu saat umur berapa sudah menjadi pejabat, menjadi anggota DPR misalnya, menjadi pemimpin, SPT kita pada saat kita menjabat itu sudah ada sejarahnya bahwa kita tuh sudah punya harta sejak dulu gitu loh. Nggak moro-moro jadi pejabat muncul harta sekian. Kita kadang-kadang dicurigai, loh ini sudah jadi pejabat kok punya ini, padahal itu semua sudah kita peroleh sejak dulu. Karena ketidaktahuan tentang pengisian SPT bisa jadi banyak sekali di Indonesia ini yang tidak mengisi sebelumnya harta-harta itu. Nah, karena kita sudah belajar pajak, harus diisi tuh. Biar nanti ketika jadi tidak bermasalah. Dari dulu saya sudah kaya memang gitu. Nah, beberapa kasus itu kan sebenarnya orang-orang sudah kaya sebelum jadi anggota DPR, sebelum jadi pejabat sudah kaya mereka. Tetapi kadang-kadang karena tidak tahu bagaimana mengisi SPT, akhirnya baru muncul aset-aset itu setelah dia jadi pejabat ketika dia harus menyampaikan SPT sebagai satu syarat untuk jadi pejabat itu, ya kan? Begitu. Jadi nanti segera diinventaris mana yang punyanya saya, mana punya orang tua dan seterusnya itu ya.
Itu pesan saya. Mudah-mudahan kamu diantaranya nanti jadi pejabat, kan nggak tahu ya, siapa tahu. Lanjut ya. Nah, keterangan ini kalau nanti elektronik ya, ini tinggal mengisi kodenya ya. Tanah itu ada kode berapa, tinggal klik nilainya berapa Pak, gitu ya. Tinggal mengisi sesuai dengan klik-klik tadi itu. Keterangan itu bisa diisi tentang letak lokasi tanah, merek mobilnya apa, dan seterusnya di keterangan. Atau warisan, hibah, dan seterusnya dikasih keterangan di sini ya. Lanjut. Bagian C sekarang. Jadi selain harta yang dilaporkan adalah juga tentang hutang seandainya punya. Jadi seandainya punya kita masukkan, kalau enggak ya kosong, gitu ya. Kemudian bagian D adalah mengisi seluruh anggota keluarga yang ada di dalam susunan keluarga, di kartu keluarga ya. Seluruhnya ya dimasukkan ke sini. Tapi kan yang boleh diambil menjadi PTKP kita sudah tahu kemarin ya, keluarga sejarah. Itu selesai. Kalau misalnya kurang, misalnya anaknya banyak, ya kita tambah ya. Tidak boleh disesuaikan sini. Tapi kita copy, kemudian kita isi. Misalnya hutangnya banyak atau hartanya banyak, kurang di sini, tidak boleh disesuaikan sini, di insert tidak boleh. Kita harus membuat kopian di sebelahnya. Ya. Plan 2, saya kira jelas ya. Atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, masuk lampiran 1 ya. Lampiran 1 ini setiap kali kita mau mengisi coba dibaca judulnya ini ya. Jadi tahun ini mengisi apa yang ini, tahun apa untuk lembar ini ya. Tahun pajaknya dikoreksi. Namanya juga berikutnya, penghasilannya yang kalau di lampiran 2 tadi itu yang bersifat final, maka yang ini yang bersifat tidak final. Selain dari ya, kita akan melihat bunga. Ternyata apa itu namanya di bagian A yang tidak final itu bisa jenisnya ini ya, bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah dan seterusnya. Kita sesuaikan mana yang tidak final, masukkan ke sini semua dari informasi di soal ya. Tinggal masukkan seluruh aset, seluruh penghasilan. Nah, bunga di sini berbeda dengan bunga yang kena final di lampiran 2 ya. Bunga yang final itu bunga dari bank. Tapi selain dari bank, bunga itu kenanya PPh tidak final ya. Seluruh penghasilan yang tidak final ini nanti akan digabung dengan gajinya Pak Direktur untuk pajaknya di tahun. Ya, makanya ada keterangan di sini, pindahkan jumlah bagian A ke formulir induk bagian A angka 12. Nanti akan kita pindah, kalau pakai elektronik langsung ya, langsung pindah ke yang ini, SPT induk nomor 12 nanti ya. Kita sudah pindah. Nanti angkanya disesuaikan ya, ini tidak otomatis pindah, makanya berbeda tadi. Langsung bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau misalnya ada penghasilan yang diterima dan tidak merupakan objek pajak, kita masukkan ke sini. Apa saja jenisnya tinggal melihat. Ya, Pak Rehan dalam tahun ini dapat apa saja? Hibah ya, bukan warisan, tapi hibah. Kita masukkan ini, gitu ya. Berikutnya, apa itu namanya? Jumlah bagian B. Ini kita jumlahkan ke bawah. Tidak ada perintah untuk memindah ke depan karena ini bukan objek pajak. Makanya tidak kena pajak. Ya. Bagian C berisi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Jadi di sini pajak-pajak yang kita bayar dalam tahun pajak 2022 dan telah dipotong itu kita masukkan. Tentunya adalah yang dimasukkan ke sini adalah dari PT Sahabat Elektronik tadi ya, bendahara atau staf bagian pajak gitu ya. Atau nama pemotongnya langsung aja di sini ditulis PT Sahabat Elektronik. Elektronik gitu ya. NPWP-nya, nah untuk mengisi ini ada bukti potong yang kita peroleh dari PT Sahabat Elektronik tadi ya. Jadi kenapa kok bukti potong itu harus dibuat? Karena oleh WPOP akan dipakai dasar mengisi ini. Kalau Pak Rehan tidak punya bukti potong, tidak bisa ngisi ini, dianggap belum membayar pajak. Ya, jadi karena kita sudah punya bukti potong, ini akan menjadi bukti bahwa Pak Rehan sudah membayar pajak melalui pemotongan pemberi kerja. Demikian juga yang berikutnya kita isi dengan bukti potong yang kita peroleh ketika tadi mendapat kuis Who Wants to be Oliver Milioner. Jadi kalau ini ada tulisan
dan sudah dipotong pajak, itu bukti potongnya akan kita tuangkan di sini. Ya. Nanti jumlahnya ini akan menjadi pengurang pajak di tahun yang bersangkutan. Ini kita pindahkan ke nomor 1717 bagian D angka 12. Tadi ini angka 12 bagian D. Bagian D angka 12 ini. Kalau yang tadi, yang penghasilan tidak final itu sini ya, bagian B angka 2. Udah ya. Ada pertanyaan lampiran 1? Tidak ada. Belum ada ya. Kita masuk ke SPT Induk. Nah, di SPT Induk itu berarti sudah ada beberapa isian tadi yang kita pindah-pindahkan dari lampiran sebelumnya ya. Kita isikan SPT dari NPWP Pak Rehan dan seterusnya sesuai dengan angkanya. Kalau pisah harta, maka NPWP istri dimasukkan ke sini. Statusnya berarti MT. Atau MT, kita pilih MT aja ya, bukan pisah harta. Itu sama sebenarnya cara mengerjakan PH atau MT ini ya. Istri memilih untuk melakukan kewajiban pajak sendiri, terpisah berarti NPWP-nya. Ya, pisah harta juga begitu. Cuman dalam kondisi ini tidak ada perjanjian pisah harta, tapi karena memang istri memilih untuk ini, ya. Kita lanjutkan, kita masukkan sesuai dengan petunjuk yang di sini ya. Apa saja yang ada di sini, ini yang berasal dari pemberi kerja. Jadi dipotong tadi, masukkan sini. Ini yang dari RCTI, dari mana-mana yang tidak final tadi, kemudian dijumlahkan, dibayar, asumsinya 2,5% dari ini aja biar mudah nanti ya, karena tidak teridentifikasi secara jelas. Zakat atau sumbangan ini tidak hanya untuk muslim ya, non-muslim kalau misalnya di dalam agamanya diwajibkan juga ada kewajiban untuk membayar dari sebagian hartanya, itu boleh juga dikurangkan. Nah, syaratnya zakat maupun sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lain itu harus diserahkan kepada lembaga zakat atau lembaga yang sah, tidak kepada tetangga, tidak kepada bibinya, misalnya seperti itu, tetapi ke lembaga zakat yang resmi, misalnya Rumah Zakat Indonesia, YDSF, dan seterusnya itu ya baru kita boleh mengurangkan. Di sini kan ada buktinya, ada kwitansi yang akan kita lampirkan di SPT. Kalau tidak ada kwitansi tidak boleh, ya pengurang. Jadi kalau zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib kita punya, kita benar-benar membayarkan, boleh. Karena bisa menjadi pengurang penghasilan itu. Ya. Jadi nanti kalau punya penghasilan, sebaiknya membayar zakat atau agama yang lain sesuai dengan kewajiban di agamanya masing-masing. Gitu ya. Nah, setelah ketemu jumlah penghasilan setelah dikurangi zakat atau sumbangan lain, itu kita kurangi PTKP. Nah, Pak Aryan tadi kan bukan TK tapi kawin. Istri tanggungan 2. Kalau istri digabung dengan suami, maka yang dipilih yang ini. KI besar tanggungan 2 misalnya. Kalau digabung, karena tidak digabung memilih sendiri istrinya tadi, maka K2 ini kita isi sesuai dengan PTKP jumlahnya, gitu ya. 6 kurangi 7 sama dengan penghasilan kena pajak. Langkah berikutnya dikalikan tarif. Orang pribadi 5%, 15%, dan seterusnya. Nah, karena kita pisah harta, MT tadi ya, maka angka ini tidak otomatis 5% kali ini. Tetapi bagi WP dengan status, nih ya, bagi WP dengan status PH atau MT, diisi dari lampiran perhitungan PPh terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G lampiran huruf D. Jadi, untuk angka 9 ini, karena tadi MT, kita harus mengisi dulu ini, baru ketahuan berapa pajaknya. Caranya mengisi bagaimana? Kita masukkan penghasilan neto suami, berdasarkan dari PT Sahabat Higienas sebesar berapa. Jadi tinggal mindah-mindah dari bukti potong ya. Kemudian kalau dia pengusaha, dari pekerjaan bebas masuknya ke sini. Tapi karena pegawai masuknya ke sini, penghasilan itu dalam negeri lainnya, yang dari RCTI dan seterusnya tadi ya, tentunya semuanya dijumlahkan sesuai dengan ini. Setelah itu digabung satu. Ya, jumlah penghasilan itu masing-masing itu dijumlahkan. Ini tambah ini, ketemu ini. Ya. Setelah itu dikurangi PTKP bersama. Karena
TKP bersama berarti penghasilan istri juga dimasukkan ke sini. Jadi KI menjadi 2 kalau Pak Rehan ini ya, I2. Pajaknya bagaimana? TKP-nya 54 untuk diri Pak Rehan, 54 untuk diri istri, plus status kawin 4,5, 4,5 kali 2. Nanti di sini ya. PKP-nya ini kurang ini, ketemu ini. Nah, ini angka-angkanya pasti salah kalau dimasukkan ke ke tempatnya tadi karena berbeda soal. Setelah ketemu ini, kita tinggal mengalihkan pajak dengan tarif 5%, tentunya sekarang kalikan 60 ya, bukan 50. Kali 60 yang sekarang. Terus berikutnya tinggal menyesuaikan, ketemulah PPh terutang gabungan suami istri. Nah, berapa yang menjadi tanggungan Pak Rehan, berapa tanggungan istrinya, tinggal membagi dengan cara bagaimana? Persentase ya. Persentase dari ini penghasilan Pak Rehan kan ini 239 dibagi 307 kalikan 100%, itu ketemu berapa? Atau untuk mempermudah, ya betul. Tadi kan hasilnya ini gabungan itu ya. Ini dibagi berdasarkan ini. Apa itu namanya PPh tertanggung tanggung oleh A8 dibagi 3, A8 yang bagian 3 ini ya. Ini, itu ini, betul. Ini dibagi ini, kalikan ini. Ketemulah bagiannya Pak Rehan ini, istrinya ini. Angka ini yang dipindah ke SPT Induk di sini. PPh terhutangnya. Gitu ya. Nah, berikutnya kita jumlahkan ke bawah. Kalau tidak ada penghasilan luar negeri berarti kosong. Itu tidak ada pengembalian. Kita masukkan ke sini. PPh yang dipotong di pihak lain tadi kan sudah terisi nih dari lampiran 1 tadi yang bagian C ya. Ini berarti yang sudah dibayar ini hutangnya ini. Maka Pak Rehan punya hutang pajak ini kurangi ini. Ketemu ini. PPh yang harus dibayar sendiri. Ya. Kalau ada angsuran pajak dimasukkan. Kalau orang pribadi non pengusaha itu biasanya tidak ada angsuran pajak sehingga kita kredit pajaknya ini kurang bayarnya ini. Sebesar ini kita lunasi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Paling lambat 31 Maret 2023. Nah, kita tentang yang PPh kurang bayar, ya. Kalau lebih bayar, itu posisinya begini. Hutangnya 17, tapi yang itu 18 misalnya. Maka kita lebih bayar. Kalau lebih bayar, kita tidak usah membayar pajak yang di sini, tetapi mencentang yang B. Hanya kita hilangkan PPh lebih bayar. Kalau B diisi, kita harus mengisi nomor 17. Lebih bayarnya itu diapakan? Diminta kembali atau diperhitungkan dengan utang pajak itu dikompensasi ya. Atau dikompensasi ini sekarang sudah tidak ada, diminta kembali. Nah, diminta kembali itu berarti namanya PPh kita lebih bayar. Karena hutang pajak kita itu misalnya 200, dalam tahun pajak berjalan pernah membayar pajak 300, maka lebih bayar 100. Itu boleh diminta kembali. Nah, ketika kita melaporkan diminta kembali restitusi, itu kita pasti diperiksa. Ya, diperiksa. Kenapa? Karena negara akan mengeluarkan uang lagi. Apakah benar wajib pajak ini benar-benar lebih bayar? Diperiksa restitusi. Tetapi kalau kita wajib pajak dengan kriteria tertentu atau persyaratan dengan kriteria wajib pajak patuh itu tidak usah diperiksa kita. Ya, diperiksanya nanti nunggu setelah dikembalikan uangnya. Kalau perlu diperiksa kalau enggak gitu ya. Jadi biasanya ini wajib pajak patuh itu wajib pajak yang ada kriteria tertentu yang tidak pernah terlambat membayar pajak, tidak pernah kena sanksi dan seterusnya itu dalam beberapa tahun dia otomatis menjadi wajib pajak patuh, gitu ya. Nah, kita bisa memilih yang mana sesuai dengan kondisi perusahaan, dengan kondisi kita, gitu ya. Nomor 18 tidak diisi kalau untuk orang pribadi non pengusaha. Berikutnya lampirannya apa saja? Bukti potong A1 tadi ya.
dari pemberi kerja. Kalau Bu Mariana ya 17 A2. SSP karena kita kurang bayar tadi. Ini tidak karena kita buat sendiri SPT-nya. Nah, tadi kan ada perhitungan MT karena bisa harta, kita tulis ini. Kalau ada zakat, ini ditambah dengan surat kwitansi pembayaran zakat, misalnya begitu ya. Selesai, kita buat pernyataan, nama lengkap Pak Rehan, NPWP Pak Rehan, tanda tangan, paling lambat dilaporkan 31 Maret 2023. Begitu. Sudah selesai untuk kasus 2. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, nanti akan ada tugas ya di kasus 2 itu saya kirimkan di LMS, kan sudah saya terangkan begitu ya. Kalau ada pertanyaan ketika mengisi boleh WA ya. Dikumpulkannya hari, kita ketemu hari apa lagi? Senin. Bu. Oh Senin. Oh ya, Senin. Masih banyak waktunya lama kan? Senin ya kita. Senin pagi ya, paling lambat insya Allah. Bu, itu jadi untuk perhitungannya juga pisah harta ya, Bu? Yang nanti tugas nanti. Oh iya. Pisah harta aja biar sekalian. Kalau enggak pisah harta nanti ya tinggal masukkan ke yang tadi PPh final tadi loh ya, istri tadi loh. Gitu toh. Lebih mudah kalau enggak pisah harta. Jadi mungkin kamu kalau udah bernikah nanti lebih baik enggak pisah harta atau tidak MT sehingga suami aja yang melaporkan. Kita enak-enakan aja sudah. Ya. Begitu. Oh, sama tanya lagi Bu, itu nanti jadinya ada perhitungan baru ya Bu buat yang antara yang laki-laki sama perempuannya kan ada perhitungan barunya lagi gitu. Ada kayak form perhitungan seperti yang kasus 1 atau tidak? Ada. Ini kan. Ini seperti di sini kan? Bukan Bu, yang tadi kan nantinya awalnya kan ngisi yang putih potong 1 A2 dulu ya Bu. Nah, itu ada perhitungannya kayak yang waktu kasus 1 atau tidak? Yang perhitungan tabel itu loh Bu, atau langsung bukti potongnya saja? Bukti potongnya saja. Kan kita sebagai orang pribadi tahunya kita hanya dapat bukti potong. Perhitungan itu kan di perusahaan, kita tidak boleh tahu. Tahunya kita dikasih bukti potong aja. Ya gitu. Jadi untuk mengerjakan kasus 2 itu kita harus punya dulu bukti potong A1 yang kita ambil dari kasus 1, A2 yang kita buat tadi kan gitu. Kita buat tadi. Sudah ya? Kalau tidak ada, ini masuk semua ya, kelas 3F. Kalau tidak ada, berarti istirahat dulu. Sampai di sini dulu, kita ketemu insya Allah hari Senin. Ya, silakan, Ormanda. Itu nanti boleh minta tolong untuk dikirimkan nggak Bu yang file yang tadi itu buat belajar waktu ngisinya? Oh ya, boleh. Ya, terima kasih Bu. Contohnya dimasukkan, nanti disesuaikan dengan soal ya, akhirnya tidak plek maksud saya gitu. Jadi sebagai bahan pendukung biar kamu ingat cara ngisinya gitu ya. Sudah? Kalau sudah bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Untuk absensinya nanti di mana ya, Bu? Enggak, saya aja sudah absen nanti sore insya Allah ke kampus. Absen yang tanda tangan Ibu? Iya, yang tanda tangan saya nanti ke kampus insya Allah. Oh iya. Ya, makasih.